Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Hidyarini dengan NIM 246161051 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, ingin menjawab soal ujian akhir semester akhlak tasawuf. Yang pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Jawaban saya, klasifikasi madhab tasawuf. Madhab tasawuf ada filosofis, ada tasawuf praktis, tasawuf akhlaki, tasawuf kasyaf dan ilham, yang terakhir tasawuf politikal. Kemudian tokoh-tokoh tasawuf. Tokoh-tokoh tasawuf ada Jalaluddin Rumi, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Al-Halaj, dan yang terakhir Al-Junaid. Kemudian konsep ajaran tasawuf. Konsep ajaran tasawuf itu ada 4. Yang pertama, wara atau menjauhkan diri dari segala hal yang buruk. Kemudian yang kedua, zuhud, menghilangkan segala keinginan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, al-ridho atau ridho adalah tidak menentang kodo dan kodar. Kemudian yang terakhir, farq atau tidak membutuhkan dunia. Kemudian soal nomor 2, menurut Syekh Zunun al-Mishri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masingnya. Kemudian jawaban saya, yang pertama, taubat dari dosa atau taubat al-maduro. Itu adalah taubat pengakuan dan penyesalan seseorang atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Taubat ini adalah bentuk taubat yang paling dasar dan umum dalam Islam. Kemudian yang kedua, taubat dari keburukan atau taubat al-mudor adalah meninggalkan keburukan dengan menyebabkan jarak antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Taubat ini termasuk transaksi yang jujur, tidak zalim atau sifat buruk yang ada dalam diri seseorang. 3. Taubat dari mempercayai diri atau taubat al-mujahidah adalah bentuk taubat yang paling tinggi, di mana seseorang berjuang untuk membersihkan hatinya dari semua bentuk dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Taubat ini melibatkan peletakan akhlak yang baik dan mengupayakan kondisi spiritual yang lebih tinggi. Kemudian soal yang nomor 3, jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Yang pertama, syariat. Syariat itu merujuk pada hukum dan aturan yang ditetapkan dalam Islam, mencakup ajaran-ajaran Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan aspek ibadah, aspek akhlak, dan interaksi sosial. Contohnya, pelaksanaan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Torikot secara etimologi, torikot berarti jalan, mempunyai arti sama dengan syariah. Secara terminologi, tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mencapai usul kepadanya. Contohnya, tarekat Nasyakbandiyah yang mengajarkan zikir atau ingat kepada Allah dengan metode tertentu. Kemudian tarekat Qadriyah yang mengedepankan pengabdian kepada Allah melalui amalan-amalan dan zikir yang spesifik. Yang ketiga, tarekat Syafawiyah atau gerakan sosial yang mengkritisi penguasa yang hidup dalam kemewahan dan jauh dari kesalahan. Kemudian hakikat kebenaran atau realitas spiritual yang lebih dalam, fase di mana seseorang mulai memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Contohnya, melalui pengalaman spiritual, seseorang memahami bahwa segala sesuatu di alam adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Kemudian yang terakhir, makrifat. Makrifat adalah pengetahuan langsung tentang Tuhan atau pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang sufi yang telah mencapai makrifat dapat merasa kedamaian dan kebersatuan dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Kemudian soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Pertama, ketulusan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan tidak ada dorongan dan paksaan atau harapan imbalan. Yang kedua, kecintaan terhadap Al-Quran. Cinta yang tulus kepada Allah akan mencerminkan dan dalam kecintaan terhadap kitabnya. Al-Quran, hamba
akan merasa berbahagia saat membaca, memahami, dan mendalami ayat-ayatnya. Yang ketiga, merindukan sosok Rasulullah SAW. Hamba yang merasakan habbah ilaiyah akan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini bisa ditunjukkan melalui pelaksanaan sunnah dan mengikuti keteladanan beliau. Kemudian yang nomor 4, kesadaran akan kehadiran Allah. Seseorang yang merasakan cinta ilahi akan selalu merasa diawasi oleh Allah dan berusaha untuk menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya serta berusaha hidup sesuai ketentuannya. Yang kelima, mendapatkan ketenangan hati. Mahabbah ilahiyah mengarah pada ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Hamba merasakan ketentraman di dalam jiwa meskipun menghadapi cobaan dan kesulitan. Dan yang keenam, kekhusyuan dalam berdoa. Cinta kepada Allah akan terlihat dalam kekhusyuan selama berdoa. Hamba akan merasa terhubung dan berkomunikasi dengan Allah secara mendalam melalui doa yang tulus. Dan yang ketujuh, meninggalkan dosa. Tanda cinta ilahi adalah keinginan untuk menjauh dari perbuatan dosa. Hamba akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dari setiap tindakan yang dapat menyinggung cinta Allah. Yang kedelapan, cinta kepada sesama. Hamba yang merasakan habbah ilahiyah akan memiliki cinta yang tulus terhadap sesama manusia. Mereka akan berusaha membantu, peduli, dan bersikap penuh kasih sayang kepada orang lain. Dan yang kesembilan, keikhlasan dalam menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian atau cobaan, hamba yang mencintai Allah akan menunjukkan sikap sabar dan tawakal. Mereka akan percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah dan bertujuan untuk mendewasakan iman. Dan yang terakhir, yang ke-10, tingkat ketinggian spiritual. Tanda terakhir adalah meningkatkan dalam kualitas spiritual. Hamba akan merasakan dorongan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah, serta memperdalam ilmu agama. Yang terakhir, soal nomor 5, jelaskan konsep ajaran tasawuf salafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul dan ihtihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Pertama, wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud merujuk pada konsep kesatuan dalam pengamatan dan kesaksian. Berarti bahwa semua pengalaman dan kesadaran individu bersumber dari satu realitas yang sama, yaitu keberadaan Allah. Contohnya, seseorang yang memahami keindahan alam seperti gunung, laut, atau matahari terbenam dapat merasakan bahwa keindahan adalah manifestasi dari sifat-sifat ilahi. Analogi logisnya seperti seorang penonton yang menonton film di bioskop. Walaupun terdapat karakter yang berbeda-beda dalam film, semuanya bergabung dalam satu cerita yang ditayangkan. Penonton merasakan bahwa meskipun ada banyak karakter, semua itu adalah bagian dari karya satu sutradara. Kedua, wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud mengacu pada pandangan bahwa hanya ada satu realitas yang sejati, yaitu Allah. Segala sesuatu yang ada atau alam semesta, makhluk, dan lain sebagainya merupakan manifestasi dari realitas tersebut. Contohnya, menggambarkan semua makhluk sebagai bayangan yang refleksikan cahaya matahari. Semua bayangan berbeda, tapi sumbernya tetap satu, yaitu cahaya matahari. Analogi logisnya, umpama pokok suatu pohon, cabang-cabang, dan daun-daun yang berbeda menunjukkan berbagai bentuk dan warna, tetapi semuanya berasal dari satu batang pohon yang sama. Dengan demikian, dalam wadah al-wujud, semua itu bersatu dalam satu sumber yang sama, yaitu Allah. Ketiga, hulul. Hulul adalah konsep di mana Allah bersemayam dan berinkarnasi dalam makhluknya. Bukan berarti bahwa Allah menjadi makhluk, tetapi keberadaannya yang dapat dilihat dalam ciptaannya. Contohnya, beberapa aliran tasawuf ekstrim dapat menganggap bahwa penghayatan kecintaan dan ihsan kepada Allah membuat individu seseorang menjadi manifestasi dari sifat-sifat ilahi. Misalnya, seseorang wali yang mencapai tingkat kesucian tinggi dianggap dapat mencerminkan sifat-sifat Allah dalam tindakan dan kata-katanya. Analogi logisnya,
Ibarat pelukisan yang sangat indah, ketika pelukis mengekspresikan perasaannya ke dalam lukisan, karya tersebut mencerminkan jiwa dan pemikirannya. Namun pelukis tetap terpisah dari lukisan tersebut. Sekalipun lukisan mengandung esensi pemikiran pelukis, itu tetap tidak mengubah kenyataan bahwa pelukis adalah individu yang terpisah. Keempat, ittihad. Ittihad adalah konsep penyatuan antara Allah dan hambanya. Dalam pandangan ini, hamba yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu menjadi serupa dengan Allah dalam konteks sifat, bukan dalam esensinya. Contohnya, seorang sufi telah mengalami proses transformasi dan pengkodian diri di hadapan Allah, mungkin merasakan bahwa dirinya menyatu sepenuhnya dengan kehendak dan sifat-sifat ilahi, sehingga tindakan dan pemikirannya dianggap sebagai representasi dari kehendak Allah. Analogi logisnya bisa dibandingkan saat dua sungai yang berbeda mengalir dan pada titik tertentu bertemu dan menyatu menjadi satu aliran yang lebih besar. Meskipun sungai-sungai tersebut berbeda asalnya, tetapi saat menyatu mereka menciptakan sebuah kesatuan yang baru dan lebih besar dari masing-masing sungai. Sekian jawaban UAS saya mengenai akhlak dan tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.